Para media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Suara rakyat adalah suara Tuhan, saudara-saudara. Pernyataan Prabowo Subianto pada hampir 6 tahun lalu itu kembali muncul di media sosial. Kala itu, ia yang berstatus calon presiden berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada 1 Mei 2019. Kini, pidato Prabowo itu kembali beredar di media sosial seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Di antaranya berlangsung saat peliputan unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil yang memprotes pengesahan revisi UU Tentara Nasional Indonesia. Selain di Jakarta, kekerasan yang dialami para jurnalis itu terjadi di daerah lain seperti Sukabumi, Bandung, Malang, dan Surabaya. Bukan hanya mendapatkan kekerasan fisik, hasil liputan para jurnalis berupa foto dan video dihapus aparat secara paksa. Dalam isu berbeda, pada 19 Maret 2025, redaksi Tempo mendapat kiriman kepala babi tanpa telinga dan 6 ekor bangkai tikus tanpa kepala yang dikirimkan pada 22 Maret 2025. Sejumlah pihak mengecam teror tersebut. Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meresponnya dengan santai. Ia menyarankan agar kepala babi yang dikirimkan kepada redaksi Tempo itu untuk dimasak. Ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak. Sontak, Hasan jadi bulan-bulanan. Ia dianggap menyepelekan teror yang mengancam kebebasan dan keselamatan para insan pers. Terbaru, seorang pewarta foto dari kantor Berita Antara dipukul polisi saat meliput giat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Kota Semarang pada 5 April 2025. Bukan hanya seorang, jurnalis lain pun turut jadi korban. Selain dipukul di bagian kepala, termasuk ada yang dicekik, si polisi juga mengeluarkan ancaman dengan mengatakan akan menampar para jurnalis satu-satu. Terkait kejadian itu, Kapolri meminta maaf serta memerintahkan jajarannya untuk menelusuri dan menindaklanjuti kasus tersebut. Polisi pelaku kekerasan pun telah meminta maaf dan ke depan akan semakin humanis, profesional, serta lebih dewasa dalam bertugas. Permintaan maaf itu diterima korban. Kendati begitu, ia berharap kasus pemukulan dan ancaman itu ditindaklanjuti secara profesional oleh kepolisian. Berdasarkan catatan Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI, akhir-akhir ini terjadi peningkatan kekerasan serta intimidasi kepada perusahaan media dan jurnalis di Indonesia, berupa kekerasan fisik dan psikis hingga serangan digital. Ketua Umum AMSI, Wahyu Diatmika, mengatakan serangkaian kekerasan fisik dan intimidasi yang menimpa para jurnalis telah mencapai pada titik mengkhawatirkan. Ia menilai sederet perlakuan kasar itu merupakan upaya sistematis untuk membungkam media massa. Jika pemerintahan berdiam diri terhadap persoalan tersebut, jurnalis Tempo yang akrab disapa Blik Komang ini mengaku khawatir kebebasan berekspresi dan demokrasi akan kembali ke masa gelap, mirip di era Orde Baru yang hanya melaporkan narasi tunggal pemerintah. Untuk itu, AMSI meminta pemerintah menjamin keamanan para jurnalis serta mendesak polisi mengusut tuntas dan mengungkap pelaku intimidasi dan kekerasan kepada jurnalis yang terjadi di berbagai daerah.